udah coba telepon, tapi begitu dengar suara Jessica pertama masih nanya halo, ini siapa nanya. gitu. Begitu dengar suaranya Chelsea langsung dimatiin. Udah, nggak apa-apa. Kita langsung ke tadi tempat tongkrongannya aja. Ya udah. Kita jam segini dia ada di sana. Oke. tempat tongkrongannya. Gimana? Baca kasih tau Mas ya. Aku tahu jalannya. Aku nggak tahu namanya tapi tahu jalannya. Lurus aja, Mas. Kita masih mengarah menuju ke tempatnya Nanda ya. Kita mau liatin dulu. Kita lihat dulu. Oh, dapat di mobil Nanda. Iya sih, siapa yang nggak kesel ya kalau ngeliat. Respect begini. Dan dapat SMS pula dari mantannya Nanda. Gue juga kalau misalnya ketemu di mobil pasangan kita pasti kita mikirnya begitu ya. Bener. Chelsea kita kemana? Kita Kita masih tetap ketemu juga tempatnya Nanda. Itu di sebelah sana. Oke. Tuh, ya nggak ada banyak anak-anak nongkrong. Bisa nanti nongkrong di situ. Ini Jessica, kamu aja yang turun Ya, ya? aku aja yang turun deh. Jadi kita langsung menuju ke tempat tongkrongannya Nanda. Gue turun sendiri. Kalau ketemu sama Nanda aja bawa kesini kita Iya. ngobrol kan? Oke. Gue turun ya. Oke. Jessica lagi menuju ke sana. Ada kamera yang udah pegang Jessica ya. Nah, Chelsea, gue juga mau tanya dulu. Kalau orang nemuin kayak kamu kejadiannya nemuin di mobil pacarnya, pasti kamu yang bilang putus. Kenapa kamu yang heboh malah dia yang putusin kamu? Aku juga nggak ngerti, makanya aku mau nyari penjelasan dari dia tentang SMS dan itu. Tapi kenapa dia malah marah sama aku sebelum jelasin itu gitu. Oke. Gue langsung tanya, ini bener gak ini tempat nongkrongnya Nanda? Nanda, ada Nanda nggak di sini? Jadi Nanda ada nggak ya? Nanda itu kalau berani ke sini, itu habis. Dan bener-bener gue kaget banget, teman-temannya malah marah sama gue gara-gara nyariin Nanda. Ya gue tanya, kok jadi marah sama saya sih? Kayak utang dia. Serius Pak? Kok kayak orang berantem ya? Kok gue ngeliat dari dalam mobil Jessica di sana bukannya lagi ngobrol enak, tapi lagi tunjuk-tunjukkan. Lu kan jadi ada masalah gitu. Kalau itu cowoknya, oh kok malah aku turun. Aku jadi kayak Oke. aku kenal kok sama dia. Kalau ada apa-apa kamu teriak ya, biar saya turun ya. Cepet. Ayo ada jagain Jessica juga di sana dong. Gue mau turun nggak enak, nggak bisa, nggak mungkin. Gue mau minta tolong tim nggak mungkin. Tapi tiba-tiba Chelsea bilang bahwa, oh gue kenal sama orang itu temennya Nanda. Chelsea turun. Mereka juga lagi nyariin Nanda sih. Kita kalian tahu nggak ya? Kita juga nggak tahu, kita juga nyari Nanda di sini. Ternyata mereka juga lagi nyariin Nanda. Gue tanya, kenapa kalian nyariin Nanda? Katanya Nanda itu banyak utang sama teman-temannya. Dia banyak utang. Gak mungkin, Nanda tuh orangnya bukan kayak gitu. Aku kenal dia tuh nggak setahun 2 tahun. Banyak mau nyari Nanda. Iya. Jadi kalau kita ikut ya. Jangan dong. Akhirnya gue ke mobil, walaupun Chelsea ikut turun, akhirnya gue paksa Chelsea untuk naik ke mobil lagi. Kita langsung laporan ke Kajo, karena memang semua juga lagi nyariin Nanda. Jadi ternyata teman-temannya Nanda juga nyariin Nanda, Kajo. Jadi mereka bilang gimana? Ngilang. Nanda itu udah lama ngilang dan ternyata Nanda juga ngutang sama mereka semuanya. Utang. Jadi sama mereka ini masalah uang. Iya. Aku yakin kok Nanda nggak kayak gitu orangnya. Dia nggak pernah ngutang sama siapa-siapa. Berarti intinya Nanda ini berubah nih belakangan ini nih kayaknya. Itu dia. Dan utangnya nggak cuma sama satu orang, Kak Jo, bahkan ke semua teman-teman yang ada di sana, sampai teman-temannya itu marah-marahin gue. Dikirain gue juga emang sekongkol sama Nanda, karena mereka juga nyariin Nanda. Bahkan tadi mau ngikut kita untuk cari Nanda. Kamu masih tetap mau ngejar atau mau gimana ini? Kita masih mau lanjutin apa enggak? Iya, aku harus ketemu sama Nanda, aku harus nemuin Nanda karena aku yakin Nanda nggak kayak gitu. Oke, yaudah. Oke, yuk kita jalan dulu. Kita jalan.
ke rumahnya. Yasmin kak. Tuh. Yasmin. Kabur. Bentar dong, Yasmin. Chelsea. Kejar. Mana dia? Woi, wah hilang. Coba tanya tim kita deh, Kak Jo. Ini nggak masih Dia pakai kejar nggak? kabur. Gimana? Dapat nggak? Kejar nggak itu Yasmin? Buru, usaha banget bang, nggak bisa bang. Nggak bisa, dia cepet banget. Gue kehilangan jejaknya dia bang. Hilang. Lo nggak bisa lebih maksimal gitu. Terus dan dia nggak ada. Mendingan gue balik aja deh ke rumahnya itu. Lu tanya kayak di rumahnya dia pergi kemana gitu. Jadi gue bisa langsung cari lagi. Oke, gue cari info di rumahnya deh. Kita memang betul lebih baik masuk ke rumahnya. Kita lagi bicara tentang masalah ini kan tentang hamilan. Jadi Iya, pasti orang rumahnya ini ada yang tahu. bener. Oke? Gimana kalau kita turun aja? Tapi lo tenang dulu, Chelsea. Lo nggak boleh dalam keadaan kayak gini. Lo harus janji ya. Ini kita nggak enak sama tetangga lo soalnya. Lo harus tenang ya. Oke? Oke, yuk kita masuk maju sedikit. Mudah-mudahan ada ibunya ya. Ini kak rumahnya. Oke. Pagar hitam. Itu dulu, Mas. Permisi. Assalamualaikum. Tante, aku mau ketemu sama Yasmin. Kita temennya Yasmin, Tante. Kita boleh ngobrol sebentar nggak, Tante? Ada urusan ya sama Yasmin. Enggak, maksudnya kita mau ngobrol bentar sama Tante. Tanya sebentar aja sama Tante. Enggak, Tante, bentar aja, Tante. 5 menit aja, Tante. Tante sebentar aja, aku mau ngomong sama Tante sebentar aja. Oke, Tadi dulu, Kak. Ya, lo tenang dulu. Aku mohon banget, Tante. Enggak, Tante maaf, minta maaf. Tante minta maaf. Minta maaf, ini 5 menit aja, Tante, kita mau ngobrol. Tante, aku mau ketemu sama Yasmin. Tante, aku mau Iya, Tante. sebentar sama Tante. Chelsea, ikut dulu. Gak enak sama tetangga. Gak enak sama tetangga. Lo ikut dulu, Chelsea. Tip, bantuin dong, Mas. Bantuin dong. Chelsea, lo tenang dulu. Gak enak sama tetangga. Kita nggak bisa masak dong, Chelsea. Nggak bisa masak, ibunya ini keras banget. Gak bisa, kita gak enak Cuma sama ngomong tetangga. sebentar aja. Kok ibunya benci banget sama Yasmin? Iya, nah itu. Dia bilang, Yasmin tuh bukan anak saya dan dia udah malu-maluin keluarga. Pasti, udah baca emang. Pasti ada sesuatu sama Yasmin. Bisa jadi bener itu Yasmin. Tapi si ibunya Yasmin ini kenapa jadi kesel banget? Nah itu, ayo kita nggak ngerti gitu. Tadi gimana nih? Kita pergi apa nggak? Pergi dulu, jalan. Jalan. Ya, Ibu, minta maaf ya Ibu. Maaf, minta maaf. Kalau tenang. Oke. Ini Yasmin tadi nggak mau ngomong, udah jelas. Sekarang kita masuk, kita lihat ibunya, ibu juga ada penolakan. Enggak bisa jadi punya Yasmin tuh, tapi ya kita nggak tahu ya kan. Kayaknya iya deh. Oh nggak begitu, ini soalnya langsung jalan kan motornya. Kalau dia buat tas dia berarti dia kabur. Bisa jadi dia kabur dari rumah, atau jadi dia diusir dari rumah, bisa jadi Kak Jo. Gua bilang sih kayaknya diusir. Dia tadi lari cepat itu karena emang habis diusir. Ngelihat Chelsea tadi. Kalau gitu Yasmin ini kuncian kita tetap harus cari tahu di mana dia, Nanda juga di mana, kita masih nggak bisa tahu. Bener. Karena Yasmin tadi kita datangin kabur. Seperti kita nggak bisa bisa lanjutin dulu. Aja sih kayak begini kondisinya, jadi kita harus kasih kesempatan buat Tenang dulu. buat bisa don't go anywhere, tetap di Playboy Zaman Now. Kamu terciduk. Dan kembali lagi di Playboy Zaman Now. Kamu terciduk. Setelah beberapa hari ini kita melakukan investigasi, kita ngobrol, kita cari tahu. Akhirnya saat ini kita mengeluarkan penggoda kita ya. Betul. Dan beberapa hari ini ternyata Nanda sudah masuk ke perangkap penggoda kita. Dan penggoda pertama, kita udah janjian sama Nanda di taman.
pertama kali bisa menjebak atau Kita. menjebak Nanda tuh gimana? Jadi awalnya dia ngaku sama gue kalau dia tuh punya PH. Dia nawarin kalau misalnya gue bakal diorbitin jadi artis sama Nanda. Wow, oke, Chelsea lo tenang. Oke, ini agak unik banget ya. Maksudnya berpikir bahwa ini masalahnya bukan masalah kecil gitu. Betul. Tapi tiba-tiba begitu dikirim penggoda, langsung masuk. Begitu mudahnya masuknya. Betul sekali, dan itu gue pikir dia memang benar-benar playboy. Dan anehnya lagi, Hah? ketika gue nanya emang PH-nya di mana, dia nggak ngasih alamat kantor atau PH-nya, tapi dia ngajakin gue ketemuan di taman. Low budget banget kan? Padahal Nanda itu ngaku kalau dia itu yang punya PH. Tahu. Iya, dia bilang kalau misalnya kantornya itu lagi direnovasi, jadi lebih romantis juga katanya ketemu di taman. Nah, ini agak curiga di situ. Nah kalau menurut gua bukan lebih romantis tapi low budget. Makanya ngajak ketemunya di taman. Nah, terakhir kamu sempat kontak Nanda? Udah kontak banget. Udah di blok, nggak bisa dihubungi. Kamu, kalau gitu kamu yang telepon. Kamu janjian jam berapa? Janjian siang ini. Oke. Oke, coba telepon dulu. Kira-kira dia udah nyampe atau belum? Ya, siang. Iya siap. Kak Nanda lagi di mana, Kak? Udah dapet nih. Kamu di mana? Oh ya, aku OTW ke taman ya, Kak. Iya, aku juga udah dapet nih. Oke. Kamu pakai baju apa? Aku pakai baju hijau bunga-bunga. Ya udah. Oh, ya udah, oke. Bye. Nanti sebentar kita akan turun, ketemuin sama dia. Kamu akan lihat langsung bagaimana dia responnya. Dan kita juga udah dikasih ini, earpiece di sini. Jangan sampai kelihatan ya. Coba cek dulu. Kita tes dulu. Oke, aman kita? Bisa dengar suara kita? Kita tunggu. Sekarang kita tinggal tunggu. Itu bukan? Iya, itu Nanda, Kak. Oke. Ya, oke, kita Oke. udah siap. Oke. Ajak dia ngobrol sesuai dengan panduan kita ya. Kamu datang langsung cipika-cipiki ya, biar kita lihat ya. Responnya kayak apa. Oh, dia yang nyosor. Oh, oke oke. Dia emang begitu. Enggak Kak, dia nggak pernah kayak gitu sama cewek-cewek biasanya. Ini dia kayak orang nggak ada beban. Sama teman-teman aku aja dia nggak pernah kayak gitu. Kamu kok jauh banget sih, duduknya deketan dong. Sih, nggak perlu gua direct. Ini nggak perlu gua pancing sama sekali. Tawar banget. Udah jadi tega banget. Kamu udah punya pacar belum?